Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa menyangka ya, mantan presiden kita Joko Widodo akhirnya mendunia dengan gayanya yang sangat sederhana, bahasa Inggrisnya yang pas-pasan, luar negeri juga sering terwakilkan oleh menteri-menteri ataupun orang-orang pilihan gitu. Bahkan dia lebih sering mengurus di dalam negeri ya, karena keterbatasan akses di luar. Tapi ternyata dia mendunia gitu. Ini dia beritanya, mari kita baca sama-sama ya. Tempo ya, di koran Tempo online ya. Akhirnya Jokowi mendunia sebagai finalis tokoh korup 2024. Sangat menarik sekali. Di balik kesederhanaannya tersimpan sesuatu yang di luar dugaan kita. Banyak sekali tak terdugaan kita ya, ketika beliau menjadi presiden yang satu-satunya menanyakan nama-nama ikan ke anak-anak SD itu ya, anak-anak sekolah. Akhirnya dapat olok-olokan presiden penghafal nama-nama ikan. Tapi itu ciri khas yang luar biasa. Siapa sangka sekarang menjadi tokoh dunia ya, walaupun negatif, tapi paling tidak bisa kita banggakan. Mari kita baca berita ini. Publikasi OCCRP yang menjadikan Jokowi finalis tokoh korup memanaskan Indonesia. Dua pertimbangan ya. Ini ilustrasi dari Tempo.co. Emang Tempo.co ini selalu kontroversi ya, luar biasa. Sebelum kita baca beritanya, ada poin penting yang isi dari berita ini. Ada 3 poin. Pertama, pengumuman OCCRP pada akhir 2024 menominasikan Jokowi sebagai presiden korup 2024. Wow. Yang kedua, Jokowi sejajar dengan Presiden Kenya dan mantan Presiden Suriah. Luar biasa. Yang ketiga, OCCRP mendapat ancaman bom setelah merilis daftar para tokoh korup dunia ini. Wah, luar biasa ya. Jadi OCCRP sangat berani sekali mempertaruhkan hidup mereka. Akhirnya Jokowi mendunia. Itu yang dikatakan oleh Tempo.co ya, organisasi jaringan wartawan investigasi global, Organized Crime dan Corruption Reporting Project atau OCCRP yang berpusat di Amsterdam, Belanda, menobatkannya sebagai satu dari 4 presiden korup 2024. Publikasi OCCRP segera membakar Indonesia. Ya, menghebohkan ya. Bahasanya membakar. Tempo ini luar biasa. Silang pendapat di media sosial merujak hingga coretan dinding adili Jokowi. Luar biasa. Adili Jokowi. Iya, memang beberapa saat setelah OCCRP mengumumkan bahwa Jokowi adalah salah satu presiden yang korup di dunia di 2024, banyak sekali ada demonstrasi, dan juga di media sosial itu dibanjiri dengan kalimat hashtag adili Jokowi, dan itu menyebar di tembok-tembok Jakarta juga. Para pendukung Jokowi bahkan menyebarkan kabar bohong dengan menyebut OCCRP telah mencabut nama Jokowi dari daftar tokoh korup. Banyak yang terpengaruh oleh konten ini, padahal OCCRP tak mengutak-atik pengumuman itu, bahkan memberikan penjelasan tambahan alasan para juri memasukkan nama Jokowi ke daftar tersebut. Luar biasa. Akun media sosial dan alamat email OCCRP juga tak lepas dari serbuan pendukung Jokowi. Luar biasa Indonesia ini.
Bahkan ada yang mengirim ancaman hendak meledakkan bom ke kantor OCCRP. Namun yang mendukung pengumuman OCCRP juga tak kalah banyak. Mereka menyatakan bahwa publikasi OCCRP merupakan fakta pahit selama Jokowi menjadi Presiden Indonesia ke-7 pada 2014 hingga 2024. Dengan silang pendapat itu, ilustrator Kendra Paramita mengirim 3 rancangan gambar sampul Jokowi dengan lampu sorot di panggung dikelilingi beberapa tikus. Jokowi membaca publikasi OCCRP dan Jokowi yang cemberut karena sejumlah orang memanggul singgasana tikus. Para redaktur pelaksana tertegun pada pilihan itu. Tikus adalah hewan yang acap jadi simbol korupsi karena keculasannya mengambil makanan yang bukan miliknya. Ini dia ilustrasi yang dibuat oleh Tempo ya. Jokowi yang menjadi sorotan ya. Jadi ya, kita lanjut baca. Tikus sebagai simbol korupsi ada sejak 1970. Sampul Tempo juga banyak yang membuat simbolisasi ini. Karena itu usul gambar tikus tak menarik minat dewan redaksi. Sebab klise adalah musuh kreativitas. Redaktur eksekutif Anton Seppian membuat gambar Jokowi sedang cemberut membaca publikasi OCCRP, namun gambar ini pun terlalu biasa. Jadi ilustrasi seorang koruptor dengan tikus itu sudah tidak menarik. Membuat gambar orangnya langsung juga itu juga terlalu biasa, kata ini ya, tim Tempo ini. Anton yang sedang menjadi acting redaktur pelaksana desk politik lalu mengusulkan agar buku yang dibaca Jokowi itu sedang terbakar. Saya menyetujui ide ini karena menggambarkan panasnya suhu politik akibat publikasi itu. Meski Presiden Prabowo Subianto tak berkomentar dan partai-partai politik pendukung Jokowi tak memberikan respon, terasa suasana ketegangan setelah publikasi OCCRP itu muncul. Apalagi PDI Perjuangan yang sedang berkonflik dengan Jokowi menggorengnya setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP sebagai tersangka korupsi. Mereka girang karena hal ini seperti menjadi balasan buat Jokowi. Jadi menarik sekali ya permainan politik ini. Saling menanti aib terbuka gitu. Sementara setiap orang itu memiliki aib ya. Luar biasa. Buku yang terbakar sebenarnya sudah banyak jadi simbol dan gambar sampul. Saya mengirim foto novel Kara Swisher, Book Attack Love Story sebagai contoh. Dulu salah satu sampul novel J.D. Salinger The Catcher in the Rye juga memakai gambar buku terbakar, atau satu versi anak bajang mengiring angin Romo Sindunata juga memakai simbol api. Pada 16 Maret 2009 Tempo juga membuat sampul sebuah buku yang membakar ketika Sintong Panjaitan meluncurkan autobiografi. Sampul itu menggambarkan Prabowo yang sedang membaca buku Sintong. Cerita dalam buku Sintong memberikan cetak tebal pada penggerahan tentara di bawah Prabowo
di sekitar 1998 yang ramai disebut usaha kudeta Prabowo terhadap Presiden Habibie. Pada akhirnya kami sepakat, kami sepakat bukan hanya buku yang terbakar, melainkan juga Jokowi selamat membaca. Ini dia sampul bukunya. Akhirnya Jokowi mendunia. Silakan ya berlangganan kalau ingin membaca isi dari itu. Saya hanya memberikan informasi bahwa kita harus bangga memang memiliki presiden yang sudah mendunia ya. Bahkan itu akan menjadi catatan sejarah yang sangat penting, bahwa di tengah perjuangan ya, orang berdarah-darah, bahkan banyak orang yang rela mati demi bangsa, ternyata ada orang yang hidup dan berjuang seolah-olah membela bangsa, tapi ternyata untuk diri sendiri, tapi itu pun mendunia gitu loh. Biasanya para koruptor itu tidak pernah mendunia gitu, karena dia lokal aja cara bermainnya, tapi ini mendunia. Luar biasa, prestasi yang gemilang yang sulit dikejar oleh siapapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.